Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Ini adalah video Q&A ya, jadi kita akan melanjutkan Q&A dari video sebelumnya. Karena ketika saya lihat ternyata Q&A-nya lumayan banyak ya, jadi kita split bagi dua, video kemarin dan video pada video kali ini ya. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman join dulu di channel Telegram kami, yaitu channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Jadi sekali lagi lewat linknya saja, jangan di searching. Takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari pemilik akun FG ya. Bang, saya tergolong baru bergabung di dunia samsat, sangat tertarik dengan konsep value investor dan beberapa kali mencoba menggunakannya, tapi yang jadi masalah adalah saya selalu terpancing untuk selalu memonitor pergerakan harga saham setiap hari yang mengakibatkan sering terbawa arus pasar untuk take profit atau cut loss. Nah, bagaimana cara supaya kita istilahnya tidak sering lihat saham? Ya simple ya, jawabannya sangat simple ya, sign out aja. Beli, simpan, kemudian sign out, kemudian lakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Nah, saya dulu caranya juga seperti itu. Karena kenapa kok saya memilih menjadi seorang value investor dibandingkan trading? Karena waktu itu saya memang kerja gitu. Saya ngantor ya, dimana saya kerja dari pagi sampai sore. Dan aktivitas saya sangat padat, jadi kalau saya ngantor sambil trading itu hasilnya nggak maksimal. Akhirnya setelah beberapa tahun saya pikir-pikir kok portofolio saya di situ-situ aja gitu ya, nggak berkembang, nggak bertumbuh, dan bahkan dulu jadi stres itu. Stresnya gini, kalau misalkan saat pekerjaan kantor belum selesai ya, targetnya belum tercapai, sering dimarahin bos, plus nyangkut di trading, itu mulesnya 2 kali gitu ya. Mulusnya 2 kali, pengennya besok nggak masuk kantor gitu. Itu yang saya alami gitu. Nah, makanya di situ saya waktu itu putuskan untuk ya udah saya invest aja lah, saya investing aja. Beli, simpan, habis itu sign out aplikasinya. Kapan kita cek? Saya biasanya akhir bulan. Ya, jadi akhir bulan saya baru buka lagi aplikasinya. Baru saya nge-review lagi ya, karena biasanya kan setelah saya gajian, jadi waktu dulu itu saya gajian tiap tanggal 25, saya sisihkan tuh untuk top up ke RDN. Nah, begitu saya sisihkan, nah di situ baru saya nge-review lagi, saya buka aplikasi saham lagi, saya nge-review lagi kira-kira saham mana yang bisa saya tambah muatan atau saya beli dan sebagainya. Habis itu ya beli, sign out lagi gitu, lanjutkan aktivitas lagi seperti itu ya. Nah, itu cara saya ya, sesimpel itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak Eros, idealnya kita mengevaluasi, mungkin mengevaluasi kali ya maksudnya ya. Idealnya kita mengevaluasi fundamental saham yang kita invest sebaiknya berapa lama? Apa per bulan, apa kuartal? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah ketika laporan keuangan keluar dan ketika perusahaan melakukan public expose ya, menerbitkan materi public expose. Nah, di situ kita bisa review ulang. Ya, jadi ketika kita melakukan investing ya, kita melakukan investasi jangka panjang itu nggak begitu sibuk sebenarnya. Kita cukup review tiap saat laporan keuangan rilis, alias ya berarti sekitar 3 bulan sekali aja ya. Jadi memang yang lama kadang adalah di awalnya. Kita harus analisa dulu semuanya. Ya, dari perusahaannya, dari historinya, dari produknya, segmen marketnya, dan sebagainya. Setelah itu tinggal kita beli. Kalau kita menemukan perusahaan bagus, harganya murah, beli. Kemudian di sign out kan, ya kita sign out. Nah, kita review lagi tiap 3 bulan saat laporan keuangan keluar. Begitu keluar, nge-reviewnya lebih cepat. Kenapa? Karena masih sesuai skenario atau enggak, sesimpel itu. Jadi kalau di awal kita analisa lengkap bahwa skenario kita labanya harus tumbuh sekian, nah tinggal kita review nih tiap kuartal. Masih sesuai skenario atau tidak. Nanti kalau misalkan masih sesuai skenario ya, masih sesuai track ya, masih sesuai prediksi kita, ya kita lanjutkan nge-hold saja. Ya, sesimpel itu ya. Tapi kalau kita menemukan bahwa kinerjanya tidak sesuai dengan skenario kita ya, misalkan tiba-tiba kinerjanya turun atau hutangnya tiba-tiba membengkak.
Nah, kita baru cek lagi nih, ada masalah apa. Apakah penurunan kinerjanya tersebut sifatnya temporary atau permanen? Nah, kalau misalkan permanen ya nggak ada salahnya kita cut loss, nggak masalah ya. Cut loss pun nggak apa-apa gitu ya. Kita langsung ganti ke saham yang lain yang lebih bagus gitu ya. Nah, jadi itu cara saya dalam mengevaluasi fundamental saham. Oke, pertanyaan selanjutnya, selamat malam Pak. Setelah rilis watchlist terbaru, kadang-kadang ada saham baru yang masuk dan ada saham yang keluar dari watchlist. Untuk investor dengan dana terbatas, kadang saya beli suatu saham nyicil dari watchlist. Ya, biasanya saya beli harganya masih cukup jauh dari harga wajar, belum sampai porsinya 5%. Harga sudah naik jauh sehingga nggak minat tambah muatan. Menurut Pak Eros, apakah setiap muncul saham watchlist baru dan murah bisa beli walaupun porsinya misalnya hanya sekitar 1-2% saja? Oke, berarti mengenai porsi saham terhadap total portofolio kita gitu ya. Kalau saya pribadi, saya minimal beli itu 5%. Ya minimal, jadi tidak di bawah 5%. Maksimalnya sampai 25% per satu sahamnya itu ya. Itu saya. Kenapa? Karena supaya portofolio saya tidak tergantung dari satu saham saja, dan juga kalau terlalu kecil ya nanti nggak kerasa kalau ternyata harga sahamnya naik signifikan ya nggak kerasa seperti itu ya. Nah, bahkan kalau sekarang saya tidak ada saham yang porsinya sampai 25% itu belum ada ya. Paling cuma 20% secara valuasi terhadap total portofolio saya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita beli nyicil dulu kemudian harga sahamnya naik, akhirnya nggak minat tambah muatan. Kalau menurut saya tambah muatan pun juga nggak masalah sepanjang margin of safety-nya masih besar gitu. Ya, jadi ketika saya beli saham, saya akan memprediksi dulu ya, menganalisa dulu kira-kira ada potensi naik satu bagger nggak nih ini saham. Ya, jadi ada naik potensi 100% nggak? Kalau nggak ada potensi sampai 100%, saya nggak beli itu. Nah, itu acuan saya, berarti saya beli. Misalkan nih, harga sahamnya ternyata udah naik nih 50%. Kemudian kinerjanya keluar, dan kinerja terbaru ada surprise gitu. Jadi ada surprise di kinerja terbaru di mana labanya tiba-tiba naiknya signifikan. Misalkan naik 400% misalkan. Padahal harga sahamnya baru naik 50%. Nah, menurut saya nggak apa-apa ini kita averaging up di saham ini nggak apa-apa gitu. Karena biasanya kalau kenaikan harga saham itu masih lebih rendah dibandingkan kenaikan kinerjanya, itu margin of safety-nya masih gede, dalam artian harga sahamnya masih bisa naik lebih tinggi lagi seperti itu ya. Nah, itu cara saya averaging up. Dan saya biasanya melakukan averaging up kalau harganya sudah terlalu jauh itu di sekuritas yang lain gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang mengikuti portofolio saya ya, yang mengikuti program The Investor Portfolio, pasti ada tuh satu saham tapi ada 4 gitu. Nah, kenapa ada 4? Karena saya belinya di sekuritas yang lain. Jadi saya pakai 4 sekuritas gitu ya. Jadi sampai sekarang saya pakai 4 sekuritas, dan menurut saya sih itu nggak masalah ya. Itu untuk menjaga psikologis kita aja, dan juga kita tetap ngerasa senang kan kalau kita masih punya di harga paling bawah loh gitu ya. Jadi itu cara saya untuk menjaga psikologis saya ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, izin tanya tentang strategi DCA untuk pemula, bisa dijelaskan? DCA itu dollar cost averaging ya. Mungkin lain kali kita akan bikinkan simulasinya lagi. Dalam artian kita beli saham secara dicicil ya, secara mencicil gitu ya. Ya, kita cicil beli gitu. Nah, bagus atau tidak? Ya sepanjang setiap kita melakukan pembelian saham dengan margin of safety yang masih besar, ya masih bagus itu. Cuman kalau harga sahamnya sudah naik tinggi sampai hampir menyentuh harga wajar, yang nggak usah dilanjutkan pembeliannya, kita beli saham yang lain. Nah, seperti itu ya. Itu DCA yang menurut saya paling benar gitu ya, lebih tepat dibandingkan kita beli satu saham ini tapi secara bulanan kita beli terus. Setiap tanggal 1 beli saham BBRI, bulan berikutnya setiap tanggal 1 beli BBRI lagi, bulan ketiga setiap tanggal 1 beli BBRI lagi. Nah, menurut saya kalau seperti itu tidak efektif ya. Kenapa? Karena akan ada fase-fase di mana harga sahamnya naik tinggi, ada fase-fase di mana harga sahamnya turun gitu. Ya, nah, kalau bisa ya kita belinya pas murah gitu. Kalau memang kinerjanya bagus, ya kita belinya pas turun.
Seperti BBRI, BBCA, kemudian saham-saham big caps yang besar yang bagus-bagus ya itu bagusnya beli saat harganya turun gitu, jangan saat harganya naik kan gitu ya. Nah itu nanti insya Allah ya nanti akan kita simulasikan lagi cara DCA ya, perhitungan DCA. Pak, pada saat bilang naik sekian persen untuk per kuartal itu perbandingannya dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya atau dengan kuartal sebelumnya di tahun yang sama ya. Jadi maksudnya gini, kadang saya nge-review saham ya, kinerjanya naik nih, misalkan naik 100% gitu. Nah itu perbandingannya dari mana? Nah kalau di dalam laporan keuangan perbandingannya adalah secara year on year. Year on year itu maksudnya adalah posisi bulan Juni tahun ini dibandingkan posisi Juni tahun kemarin. Nah itu namanya year on year. Cuman analisa year on year pun menurut saya juga kurang. Kita juga perlu melihat secara kuartalannya. Ya, kuartalan dalam artian posisi Juni tahun ini dibandingkan posisi Maret tahun ini juga. Nah, itu perbandingannya seperti apa? Apakah ada kenaikan atau penurunan? Nah, untuk posisi kuartalan ini atau quarter on quarter ini kita memang harus hitung manual ya. Jadi kita hitung laba di posisi Juni tahun 2022 dikurangi dengan posisi Maret 2022. Nah, di situ kan ada selisihnya. Nah, selisihnya itulah menjadi kinerja hanya kuartal 2-nya saja alias dari posisi April sampai posisi Juni. Nah, di situ kita bandingkan nih. Kuartal 2 posisi April sampai Juni dibandingkan kuartal 1 posisi Januari sampai Maret, ini ada kenaikan atau penurunan. Nah, itu ya. Jadi menurut saya tetap dilihat dua-duanya, baik secara year on year maupun secara quarter on quarter. Nah oke, itu sekilas pertanyaan ya, itu beberapa pertanyaan yang saya jawab di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa ya bagi teman-teman yang ingin bertanya ke saya, silahkan teman-teman tulis pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Passive Income.